balik lagi nih di podcast Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara seru. Cara seru, pasti kita selalu kembali dengan narasumber yang seru-seru seperti jargon kita ya, Ai. Betul sekali, tentunya nggak cuma seru, informatif dan juga Pasti. bermanfaat buat Sobat Koko di rumah. Betul, sangat memotivasi dong pastinya ya. Dan Iya pastinya dong. barengan sama kita berdua lagi nih, ada aku Leila Aderina. Ada Fahri Rama yang tentunya bakal nemenin Sobat Koko di rumah di podcast Sobat Koko. Betul, yang sangat seru ya. Dan kali ini kita kedatangan siapa sih kira-kira nih sosok inspiratif lainnya? Jadi Iya, hari ini ya iya. akan ada tamu yang nggak kalah, apa ya, bisa dibilang nggak kalah memberikan manfaat gitu. Wow. Karena ceritanya itu sangat-sangat menarik untuk dijadikan motivasi. Baiklah, ini ya gue kasih tahu aja ya. Yes. Jadi beliau itu merupakan manajer marketing, Oke. ya. Jadi berawal dari manajemen trainee. Manajemen trainee, terus beliau langsung melejit menjadi seorang yang menduduki jabatan manajer tercepat lewat berbagai ide cemerlang. Waduh, ting ting ting. Iya, terobosan-terobosan itu luar biasa, terus membuktikan kinerja terbaik dan menghasilkan hasil yang memuaskan lewat tangan terampil yang Wah, perfeksionis. sih, keren banget dah. Dan beliau juga merupakan pelopor berdirinya Serikat Pekerja Wow. PT Pertamina Retail, terus melindungi para perwira PT Pertamina Retail hingga saat ini. Wah, keren banget. Terus masih banyak ya? Masih banyak ya, karena beliau ini sangat inspiratif. Luar biasa banget pencapaiannya. Lanjut. Langsung Kami sampai saja 2 kita jam. panggil langsung saja kita panggil ini dia, Bapak Doni Widianto. Halo. Halo Pak, gimana Sobat Pak? Koko. Wes, Sobat Koko. Kupingnya agak panas nggak Pak kita omongin sepanjang itu Pak? Sedikit lah. Sedikit. Banyak sekali. Karena memang banyak, Bapak tuh Betul. prestasi sangat banyak. Betul. Sangat memotivasi, Pak. Gitu ya. Iya. Oh, keren banget. Berarti sekarang Bapak sedang menjabat sebagai manajer marketing di Pertamina Retail ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat 100%. Wah, Alhamdulillah. 1000%, 100%. Kita harus sehat. Dan sebelumnya kita berdua berterima kasih Pak Doni karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita gitu. Betul, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau tadi kita udah ceritain nih ke Sobat Koko, kalau Pak Doni adalah manajer marketing di Pertamina Retail. Sebenarnya ini hal yang paling aku kepo sih kalau di awal tuh. Bapak tuh sudah berapa lama nih jadi manajer marketing di Pertamina Retail? Saya kurang lebih sekitar 4 tahunan ya 4 tahun. menjabat Wow. sebagai manajer marketing di PT Pertamina Retail. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang. Oh, tapi sebelumnya ada itu nggak Pak? Apa namanya, menjadi apa lagi gitu di Pertamina Retail? Sebelum menjadi manajer. Sebelum menjadi manajer. Ya, itu maksudnya. Iya. Wah, ini kalau diceritakan seru banget nih, Mbak. Kayaknya podcast ini kurang. 10 Enggak, episode mungkin. kita siap, Pak. Oh, siap ya? 2 hari juga ayo, Iya, bener. Sayanya yang nggak siap. Ya, jadi cerita singkat sedikit, kurang lebih saya itu sekitar 10 tahun lebih ya di Pertamina Retail. Wow. Kebetulan alhamdulillah menjabat sebagai manajer itu kalau nggak salah di tahun 2015. Jadi kalau kita tarik garis mundur 2015 sampai 2018 saya menjabat sebagai manajer bisnis pelumas di Pertamina Retail. Oke. Nah, tahun 2018 baru saya diangkat menjadi manajer marketing di Pertamina Retail. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Wah, luar biasa. Jadi ternyata totalnya 10 tahun ya Pak kalau misalnya di sini. Iya, total Wah. 10 tahun. Tapi 10 tahun itu penuh dengan perjuangan. Jatuh bangun ya Jatuh Pak. bangun. Kalau difilmkan itu mungkin sekitar 25 episode, Mbak. Wah, ada belum episode ya. Film ya? Film. Itu film loh, Film. bukan series loh. Wah. Film loh. Iya, betul. Banyak konfliknya ya. Iya, naik turunnya. Naik turunnya. Wah, keren banget. Tapi Pak, katanya ada fakta menarik. Iya, ini kan Bapak tuh apa ya, tadi bisa dibilang mengawali dari manajemen trainee. Betul. Iya, betul. Manajemen trainee terus diangkat sebagai manajer marketing dan ini tercepat. Bener Pak, tercepat Pak. Salah satu tercepat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Wow. Itu kalau boleh diceritain Pak, gimana sih prosesnya itu bisa menjadi salah satu Tercepat. manajemen trainee terus tiba-tiba jadi manajer marketing Paling cepat ya. paling cepat. Paling cepat. Ini saya cerita singkatnya aja ya, Oke. singkatnya karena Kan memang- cepat, Panjangnya. kan Oh, cepat. iya. Kan cepat, Kan ya cepat. Kalau kondisi normal mungkin 25 episode. Episode. Iya tuh yang Seperti kan tadi. tadi. Iya benar-benar. Jadi sedikit cerita, kurang lebih saya itu masuk di Pertamina Retail tahun 2000
12 awal lah ya, 12 awal. Memang itu benar manajemen trainee. Dari posisi paling bawah itu staff. Wah, keren banget. Dari staff, kemudian alhamdulillah naik menjadi supervisor kalau di istilah kami. Kemudian sampai asmen dan langsung manajer. Wih. Nah, kalau kita bicara singkatnya kayaknya gampang gitu ya. Iya. Dari staff naik, ini kayak kita naikin anak tangga ya. Iya. gitu. Tapi faktanya itu banyak sekali liku-likunya. Pasti. Banyak sekali liku-likunya tentunya. Kebetulan saya memang orangnya itu suka tantangan baru gitu ya. Saya suka ketika ada permasalahan itu saya semakin tertantang gitu ya. Tertantang untuk bagaimana caranya bisa menyelesaikan itu. Bahkan saya selalu berusaha menciptakan ide baru di setiap permasalahan. Nah, itu yang saya pakai di awal itu, Mbak dan Mas. Jadi waktu pas saya menjadi seorang staff, mindset saya harus bagaimana caranya saya bisa bekerja dengan performa yang bagus. Kemudian ketika saya menjadi supervisor, begitu juga seterusnya sampai akhirnya saya menduduki jabatan sebagai seorang manajer. Tentunya itu tidak lepas dari peran serta atau dukungan atasan ya biasanya ya. Tapi paling tidak selama kita bisa memberikan best effort kita, kemudian bisa memberikan value yang terbaik untuk perusahaan, saya rasa siapapun atasannya pasti mendukung. Wah iya betul. Betul. Nah itu cerita singkatnya seperti itu. Kalau dijembrengin mungkin 25 episode. Balik lagi. Ya, balik lagi. Seperti Itu- kan tadi. Iya, berarti memang nggak semudah itu ya. Kalau Betul. secara singkat Iya. memang seperti anak tangga. Betul. Cuma cerita di balik anak tangga itu. Nah itu yang seru. Itu yang seru. Mie instan aja tidak instan dibikinin. Nah. Iya. Terus dulu ya. Belum lagi kendala nggak ada air. Aduh, belum lagi nggak ada Jadinya cabai. diremes kan, jadinya diremes. Jadi mie remes nanti. Iya, Iya. remes ya. Ternyata panjang banget perjalanannya dan harus naik turun ya. Yang penting ide-ide cemerlang itu ya Pak, inovatifnya. Iya betul. Dan menjadi pembeda Bapak mungkin dengan yang lainnya itu dengan apa punya inovasi lebih untuk berpikir maju gitu kan. Jadi sehingga bisa dilihat gitu sama atasan-atasan gitu mungkin ya Pak. Iya ini saya sedikit curhat sedikit ya. Oke. Tapi bukan saya ngomong ini. Oke. Yang ngomong atasan-atasan saya kemarin. Jadi kalau di mata beliau-beliau ini, saya itu termasuk seorang perwira ya kalau istilah kami perwira yang nggak pantang menyerah gitu. Jadi ketika sekarang ditolak atau dimarahin, besoknya saya langsung berusaha lagi terus gitu. Nggak ada tuh Jadi- down dulu nggak ada ya. Oh nggak ada istilahnya. Ah. Saya pantang curhat mbak. Mental baja. Ya Aku betul. mau ngomong mental breakdown kan. Enggak ada mental. Segala. Mungkin Jaksel iya. Jaksel iya. Iya Pak, tapi ya toh Pak kalau zaman sekarang biasanya habis dimarahin dikit langsung healing Pak. Aduh, break- langsung Wah. sakit hati. Sakit hati. Iya. Dibilangnya Apa itu atasannya abusive, gitu-gitu Pak. Kalau sekarang Pak, ya Nah. gimana? Tapi sebenarnya enggak ya Pak harusnya. Itu lagi-lagi panjang ceritanya ya, karena memang ini berbicaranya masalah personal ya, Betul. personality Betul. kita ya. Jadi Oke. kebetulan saya dididik dulu sama keluarga saya, almarhum ayah saya untuk pantang menyerah. Oh, pantang menyerah. Bahwa hidup itu penuh dengan liku-liku. Nah itu yang saya pakai cara-cara seperti itu dalam bekerja. Oh. Jadi kalau abis dimarahin, abis diapain tuh besoknya langsung naik lagi gitu ya. Pas Iya. semangatnya bukan semakin loyo malah. Mentalnya semakin kuat. Nah kalau saya justru kebalikannya, begitu dimarahin, Mm-mm. kena kopi sama rokok, makin kreatif saya. Wih, keren banget sih. Saya juga sih Pak. Kopi sama rokok tuh emang. Lu setuju kan Le? Oh, tidak dong. Aku coklat sih sama coklat. lollipop tuh. Emang jadi- beda-beda kan, orang kan beda-beda. Betul. Untuk menciptakan ide yang baru tuh emang beda-beda Tapi gitu. menurut triggernya. aku ini mindset seperti ini buat sobat Koko dan buat milenial tuh cocok banget sih. Jadi ketika abis kena marah atau misalnya Teguran. teguran itu tuh bukan berarti itu hal yang buruk kayak aduh gue berarti jelek banget nih kinerjanya dan lain-lain, malah jangan jadi down ya, justru Betul. malah jadikan itu sebagai api semangat ya Yes, Pak betul. untuk apalagi inovasi selanjutnya biar bisa jadi semakin dilirik sama apa orang-orang lain dan menjadi orang yang terbaik pastinya. Nah nih Pak, kan sekarang sudah menjadi manajer marketing. Betul. Ya. Berarti karyawannya udah banyak nih ya. Dan mungkin mayoritas milenial ya Pak ya? Tahu dari mana? Biasanya marketing butuh milenial. Oh iya iya. Lagi buka loh nanti. Open recruitment nggak Pak? Nah Saya ini bawa CV nih kayaknya. Tolong dong CV gue. Enggak ya. nggak usah ngelamar sekarang. Ntar Pak ya. Ini seperti ini semuanya milenial dan ini terlihat juga dari konsep-konsep yang Betul. sekarang ada. Ini podcast ini juga salah satunya ya. Ini boleh dong Pak nih dikasih tahu kisi-kisi konsep luar biasa apa lagi yang sedang dipersiapkan atau
yang lagi berjalan di PT Pertamina Retail? Oke. Tadi sedikit menyinggung milenial ya. Iya. Jadi memang benar tim marketing PT Pertamina Retail ini mayoritas malah Mbak. Mayoritas nih milenial semua. Walaupun saya kelihatan kolonial tapi saya milenial. Masih ada nialnya lah Pak ya. Masih ada nialnya. Masih ada nialnya lah. Tapi Sangat memang ilmiah. benar itu kalau berbicara fakta ya, memang faktanya tim saya itu semuanya muda-muda. Kenapa kok muda-muda? Memang karena saya yang tua, yang lainnya harus muda gitu ya. Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri memang mungkin satu-satunya fungsi di perusahaan kami yang semua generasinya milenial adalah di marketing. Nah, berbicara konsep kita ke depan memang banyak sekali yang sedang kita kembangkan gitu ya. Apalagi kaitannya zaman digitalisasi seperti sekarang ini. Betul. Serba digital ya Pak. Serba digital. Betul. Jadi memang fokus kami di marketing itu memberikan new experience lah untuk customer, khususnya dalam bertransaksi di SPBU, yang mana nantinya itu akan menjadi sebuah konsep yang mungkin belum pernah ada kali ya selama ini ya. Nah, tapi untuk menggali apa itu nanti ada sesi tersendiri nanti. Wih, Pak. asik. Wes, Seru masih banget. confidential nih. Masih confidential. Masih Nah, confidential. 25 episode kan Mbak? Iya, 30 tambah ini, Mbak. Tambah lagi Asik. ya. Nah nih Pak, dari Ya. tim marketingnya sendiri, ini kan mayoritas itu di milenial nih Pak ya. Nah itu gimana caranya mengolaborasikan lintas generasi milenial dengan senior milenial nih Pak nih? Dengan Pak Doni. Dengan Pak Doni itu Sepakat sendiri. tuh, kalau ada kata-kata senior milenial gitu. Iya dong. Artinya saya juga milenial. Betul. Pada zamannya. Pada zamannya. Senior kan Ya, udah senior. lebih dahulu. Itu gimana Pak? Ngolaborasinya Baik. tuh gimana ya? Lagi-lagi kalau diceritakan lengkap panjang episodenya gitu ya. Ini 35 berarti ya. Ya, Tadi kan 30. Nambah lagi ya 5 lagi boleh. Tapi fakta menarik adalah memang mengkolaborasikan apalagi lintas generasi ya. Yang pasti bukan hal yang mudah. Betul. Oke. Lagi-lagi penuh liku-liku dan dinamika. Jadi kalau saya bicara singkat, memang leadership itu sangat diperlukan di sini. Artinya apa? Cara kita memimpin itu tidak bisa disamakan dengan cara yang lama. Iya. Saya Menyesuaikan berikan, ya Pak. iya harus mengikuti perkembangan dong. Saya berikan analogi begini, kalau zaman dulu atasan memerintahkan anak buah ya, suruh bikin kopi katakan. Pada waktu itu langsung bikin kopi. Kalau anak sekarang ini suruh bikin kopi, ditanya dulu Pak, kopinya kenapa kok harus saya bikin? Kemudian rasanya mau seperti apa? Gulanya berapa sendok? Kira-kira seperti itulah. Iya. Jadi pola-pola Pikir. cara memimpinnya juga harus beda. Nah, di zaman yang sekarang itu kita harus pinter-pinter bagaimana caranya mengambil hati anak buah. Nah, cara bagaimana mengambil hati anak buah ini yang sangat challenging ya. Challenging. Belum tentu seorang leader itu bisa menjadi good leader Betul. jika pada saat zaman ini gitu ya. Iya. Jadi kita harus punya cara yang kreatif melalui apa pendekatan persuasif misalnya. Seperti contoh sekedar say hello, kita mengucapkan selamat sore di WA aja. Itu bagi anak-anak yang generasi sekarang itu sudah wow banget itu. Iya. Apalagi kita memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja gitu ya. Wah, dia akan semakin semangat. Apalagi kalau kita ajak ngopi. Wah, makin semangat itu. Makin senja. Nongki. Makin Iya. senja. Nah, kurang lebih itulah cara-cara saya dalam mengelit tim saya ya. Oke. Apalagi Disesuaikan. gapnya kan terlalu jauh tuh ya. Gapnya terlalu jauh. Enggak jauh, Pak. Nggak jauh ya. Nggak jauh. Lupa saya. Senior milenial Iya, saya. Senior, betul senior. Oke. Berarti caranya itu tetap dengan personality Bapak yang di blend ke milenialsnya ya. Betul. Kitanya yang harus menyesuaikan. Menyesuaikan, bukan staffnya yang menyesuaikan atasan ya? Betul. Atau Karena zamannya udah beda, Mas. oh, udah susah. Berarti cukup sulit untuk simbiosis ya, karena yang atasannya yang ini. Nah, kalau berbicara zaman sekarang memang yang saya tadi katakan ya, kalau kata manajer itu kan udah pimpinan tertinggi di fungsi itu gitu ya. Ya. Nah, kalau kita masih memakai pola yang lama, itu anak buahnya banyak yang kabur, Pak. Oh, oke. Yang kabur. Tapi itu justru bagi saya itu membuat tantangan baru buat saya.
kebetulan saya orangnya kan tidak pernah merasa puas gitu ya. Iya. Jadi selalu memakai segala macam Oke. cara gitu, memikirkan cara yang baru. Nih berarti Pak Doni nih good leadership-nya tinggi banget nih. Banget makanya. Nih, Ukuran Koko sepatu berapa Mas? 41. 41. Saya 38, Pak. Oh 38. 41. Celana lingkarnya 32. Oh iya iya. Nggak usah ya, Pak? Ya? Oh, cuma nanya doang. Oh nanya, kirain. Rumah di itu pondok. Nggak usah ya. Pak boleh minta WhatsApp-nya nggak Pak? Udah. Biar diajak ngopi ya, Pak. Oh iya, iya dong. Ngopinya di Bread Cafe ya. Wah, Iya dong. Dan pastinya banyak banget nih yang bisa diambil dari Pak Doni, termasuk leadership-nya ya Pak ya. Sebenarnya aku tuh suka banget sama materi-materi tentang kepemimpinan gitu kan. Karena kepemimpinan itu tuh bukan cuma butuh di kantor doang ya Pak. Banyak banget yang bisa diambil dari materi kepemimpinan. Nah, buat generasi sekarang atau enggak sobat Koko misalnya nanti bisa tahu juga tentang apa materi leadership juga nanti kita bakal ngasih tahu juga sama Pak Doni pastinya ya yang udah sangat hatam banget di ke-leadershipan lah ya. Ke-leadershipan. Betul, tapi ada satu lagi fakta sebenarnya kan banyak banget nih penyampaian Pak Doni ya. Ternyata katanya Pak Doni ini adalah pelopor serikat pekerja. Wow, kalau boleh tahu tuh perjuangan menjadi sosok di balik serikat pekerja itu bagaimana sih Pak? Bener nggak itu pelopornya Bapak? Wah, ini berarti informasinya A1 ini semua. A1. Ya. Oh iya dong. Benar semua 40 ini. episode Pak, nambah 5 Oh iya lagi. iya. Iya, iya memang benar, Pak. Memang benar saya itu dibilang pelopor iya memang karena saya yang menginisiasi terbentuknya serikat pekerja di PT Pertamina Retail. Oh. Ya. Tapi singkat kata singkat cerita lagi-lagi kalau dijembrengin banyak banget gitu ya. Tapi waktu itu menjadi hal yang sangat fenomenal ya. Perusahaan yang tadinya tidak ada serikat pekerja terus ada serikat pekerja gitu ya. Iya. Nah, tentunya di sana pasti banyak pro kontra, dinamikanya Ya, tinggi banget iya. itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu memang serikat pekerja di Pertamina Retail ini kan tujuannya tidak untuk hal-hal negatif ya. Iya. Tujuannya adalah untuk hal positif. Mhm. Dan yang paling penting kita tim serikat pekerja di awal itu bisa membuktikan bahwa serikat pekerja ini adalah sebuah partner perusahaan untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi, mewujudkan cita-cita perusahaan. Nah, alhamdulillah waktu itu akhirnya bisa berjalan smooth dan alhamdulillah sampai sekarang serikatnya itu masih ada. Wow, luar biasa. Keren banget Pak Doni ya. Nah nih mungkin Pak Doni kan good leadershipnya sangat tinggi ya Pak ya. Mungkin bisa nih Pak dikasih ke tipsnya ya ke Sobat Koko. Gimana cara menjadi good leadership gitu. Baik, ini untuk Sobat Koko semua Buat ya. Sobat Betul. Koko. Ya. Mungkin buat kita berdua juga Pak. Pastinya. Oh iya iya iya. Yang pertama jangan pernah kita berpikir untuk gagal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terus berinovasi. Berinovasi. Nah, yang ketiga positive thinking. Hmm. Nah, ada lagi yang terakhir yang keempat ini. Apa tuh Yang Pak? keempat itu jangan mudah menyerah, jangan Wih, pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena kebanyakan apalagi kalau kita bicara yang tadi ya, teman-teman millennials ya. Itu mereka lemah di konsistensi. Betul, konsisten. Konsistensi mereka lemah, kemudian mudah menyerah mereka ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam setiap kita melakukan apapun itu, kalau sudah melangkah sedikit aja udah nyerah ya tujuannya nggak akan tercapai. Betul. Betul. Mimpinya nggak akan Mimpinya nggak akan Betul. tercapai. Semua itu hanya ada di kertas kotak aja. Iya. Kertas Iya. aja semua. Nah, justru kalau kita sudah berinovasi, memikirkan sesuatu hal yang positif, mungkin bahkan yang belum pernah ada sekalipun, ketika ide kita itu ditolak, kita pantang menyerah, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa pada saatnya nanti. Oh, oke. Nah, dengan catatan yang tadi itu, jangan mudah menyerah. Udah menyerah. Nah, kebanyakan dari kita itu termasuk Sobat Koko semua ya, kadang-kadang kita tuh mudah menyerah. Ketika hal atau apapun itu yang tidak sesuai dengan kondisi ideal kita menyerah. Oke. Nah, pesan saya kepada Sobat Koko semua, yang paling penting di sini adalah jadilah pribadi yang jangan mudah menyerah. Oke. Karena semua akan indah pada waktunya ya Pak. Nah, Asik. cocok itu. Keren banget sih quotes hari ini. Weh. Iya. Ini emang sinergi kan. Iya, iya, Pak, iya. saya nih sama Pak Doni tuh Luar sinerginya biasa. kuat gitu. Jadi ngopi di mana, Pak? Sepertinya cocok dari tim marketing saya.
Kak, alhamdulillah bisa ya. kerjaan Oh, kita iya. dari podcast Alhamdulillah. Kalau beneran iya mah beneran alhamdulillah bener. ini. Keren sih banget sih. Jadi memang intinya pantang menyerah ya. Jangan Itu. pernah membuat mimpi hanya sekedar mimpi, tapi realisasikanlah mimpi itu ya, Pak. Yes, betul. Itu Banyak dia. banget yang bisa diambil dari leadership. Betul, tadi juga ada perjalanan Pak Doni yang berawal dari manajemen trainee, proses-prosesnya, anak tangganya pelan-pelan Betul. sampai manajer marketing. Betul. Semoga Sobat Koko ini bisa mendapat insight baru seputar leadership pastinya ya. Karena mungkin banyak nih Sobat Koko juga yang jatuh bangun terus ngerasa hopeless atau kayak nggak mungkin, gue nyerah banget nih. Kita bisa lihat ada contoh cerita aslinya nih di sebelah kanan kita ya. Betul. Bapak Doni bener-bener banyak banget ya Pak anginnya ditolak ya idenya. Itu tuh sebenarnya Pak yang sering anak milenial kayak dia dikasih inovasi, ditolak langsung kayak ide gue berarti jelek gitu. Kedepannya gue nggak mau lagi, nggak bisa gitu kan. Padahal harusnya tetap aja terus temuin atasannya. Enggak Pak, ide saya bagus. Oh enggak gitu ya? Maksudnya dengan cara yang baik. Iya, Dan inovasi tentunya baru. fundamentalnya ide itu harus juga bagus. Betul ya. Betul. Berarti ide-ide Pak Doni memang sangat-sangat cemerlang. Itu Makanya dia. menjadi tercepat manajer kan. Iya, Luar bener. biasa. Itu Keren dia. banget ya sih. Wih, Ngopi lagi. sangat baru mau bilang sangat menginspiratif. Dia ngomong ajak ngopi. Ya, Pak, ayo Pak. Tapi ngopinya di Bread Cafe nanti. Iya, Oh ya pastinya tetap. Bread Cafe. Kalau aus boleh diminum loh Pak. Iya Pak, Oh, boleh iya, loh, Pak, iya. silakan loh Pak. Tinggal Kalau diminum mau Pak. aja. Betul. Jadi pokoknya aku suka banget deh podcast ini tuh banyak banget insight. Kita masih ada tambah 50 episode nanti kan Pak. Betul. Sekarang jadi masih baru setengah. Jadi- Kontraknya panjang nanti kayaknya. Amin. Oke. Sekali lagi Pak, kita berdua ngucapin Betul. terima kasih Terima atas kasih. waktunya Pak, sudah menyempatkan datang ke sini di tengah kesibukan Bapak Doni. Tentunya terima kasih juga buat Sobat Koko ya yang udah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Mungkin banyak informasi Ya, yang pasti. bermanfaat buat Sobat Koko itu sendiri. Betul, dan jangan lupa aku nggak bosan-bosan untuk ngingetin jangan lupa follow Instagramnya buat informasi-informasi ya @pertamina_retail, terus juga di Twitter @pertamina_retail dan di TikTok Pertamina Retail Official, di Facebooknya juga ada PT Pertamina Retail Official dan di YouTube. Channel ada Pertamina Retail. Jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-share karena video ini sangat bermanfaat dan informatif tentunya. Betul, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Sobat Koko di rumah ya. Betul sekali. Sekali terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak Doni. kasih. Terima kasih Sobat Koko dan kalau begitu saya Fahri Rama. Saya Lina Derina pamit undur diri. Bye bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.